saya ini nggak cuman lari karena buat killing time atau ngabisin waktu gitu ya, tapi lebih ke saya sekarang butuh lari. Saya ceritain mulai dari awal aja. Jadi pertama sih tahun 2020 awal ya, kan itu pandemi, COVID mulai masuk ke Indonesia. Jadi kayak setiap kegiatan itu kita dibatasin, mau ngapain aja susah, mau jalan-jalan juga susah, bahkan kerja aja waktu itu saya WFH di rumah. Jadi waktu senggangnya itu kayak banyak banget, jadi waktu luangnya itu banyak banget. Karena pada dasarnya saya bukan orang yang bisa diem di satu tempat yang lama, karena pada dasarnya aktif gitu ya. Jadi nyari cara ngapain ya enaknya biar waktu senggang ini ada manfaatnya gitu. Akhirnya saya nyoba-nyoba cari apa ya yang saya pilih, dan akhirnya kepilihlah lari. Saya pilih lari waktu itu karena saya merasa ya gampang, semua orang saya rasa bisa lari dan persiapannya nggak butuh banyak, dan bahkan kalau ya bisa dibilang nggak perlu banyak skill lah ya untuk bisa berlari. Jadi akhirnya nyobain lari dan saya merasa cocok. Di lari saya merasa banyak banget hal positif yang bisa saya dapat. Mulai dari badan seger, kemudian hidup sehari-hari itu jauh lebih teratur, makan teratur, tidur teratur. Dan saya juga merasa jadi punya waktu buat diri sendiri. Jadi kayak tenang gitu pada saat berlari, damai, dan saya merasa punya waktu buat ngobrol sama diri saya sendiri. Dari situ saya merasa saya ini nggak cuman lari karena buat healing time atau ngabisin waktu gitu ya, tapi lebih ke saya sekarang butuh lari. Motivasi biar tetap konsisten dalam berlari. Saya rasa setiap orang beda-beda banget, pasti motivasinya banyak banget lah. Kalau yang umum ya, itu motivasinya kayak ngurusin berat badan, mungkin ada juga yang lari karena latihan untuk sekolah kedinasan, ada juga yang gabung sama teman-teman, ada juga motivasinya yang kalau atlet mungkin untuk menjadi lebih bagus, dapat podium gitu ya. Tapi motivasi-motivasi seperti itu memang dibutuhkan. Jadi yang bisa bikin kita terus konsisten dalam berlari, kalau saya istilahkan lari itu sebagai kendaraan, ya kendaraan pasti butuh BBM. Nah, motivasi itu jadi BBM-nya. Kalau nggak ada motivasi, itu akan susah untuk terus konsisten. Dan kalau motivasinya ini continue, saya rasa konsisten udah pasti di tangan sih. Ya kita tinggal pinter-pinter aja gimana caranya mendapatkan motivasi terus-menerus. Misal teman-teman kalau lari ini happy-happy pada saat event gitu ya, sering-sering aja ikut event. Kemudian kalau teman-teman gabung komunitas, kan silaturahmi tuh, ya biasanya juga banyak punya teman-teman baru di komunitas. Nah itu juga bisa menjadi salah satu motivasi biar tetap konsisten dalam berlari. Dan kalau menurut saya sebenarnya motivasi itu memang penting, tapi bukan yang utama. Karena motivasi ya hanya sekedar motivasi, karena kalau manusia ini pasti naik turun, nggak mungkin bisa punya motivasi terus-menerus. Ada monster yang jauh lebih kuat dan lebih besar daripada hanya sekedar motivasi. Disiplin. Meter lagi. Yuk, semangat. Happy pokoknya ya. Kalau orang, atau dalam hal ini kita bicara runners ya, kalau runners sudah disiplin,
konsistensi udah nggak mungkin dipertanyakan lagi. Jadi kalau udah disiplin, pasti nggak mungkin ada lagi tuh alasan, ya lagi males, lagi nggak mood, atau lagi nggak ada waktu. Ya pokoknya nggak ada alasan-alasan lagi. Kalau udah disiplin waktunya lari, ya lari. Nah kalau misalnya sudah disiplin, saya rasa untuk konsistensi tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau saya sih, yang ingin saya tuju lebih ke berkembang. Apapun itu yang penting berkembang. Contohnya seperti ini. Pada saat saya udah set satu goal, saya akan gimana caranya bisa mendapatkan goal tersebut. Contoh, kalau dulu awal-awal saya lari, itu kan pace-nya pelan banget. Pace 7, pace 8. Kok orang bisa ya pace 4? Lama-kelamaan setelah latihan konsisten, akhirnya bisa juga pace 4. Terus lihat orang bisa half marathon 21 kilo lari nggak berhenti, itu kan kayak agak impossible ya menurut saya. Tapi ternyata setelah konsisten dalam latihan, bisa juga saya half marathon, lihat full marathon. Lama-kelamaan saya latihan, bisa juga akhirnya full marathon. Nah, itu adalah contoh-contoh berkembang. Dan berkembang itu tidak ada habisnya. Kapan kita berhenti berkembang? Ya saat kita udah nggak bisa lari lagi, kita baru tahu limit kita di mana. Dan saya rasa lari itu ya perjuangan untuk mencari limit tersebut biar kita nggak berhenti sampai di sana. Dan saya paham bahwa untuk berkembang itu nggak akan gampang. Untuk berkembang kita harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita pada saat berlari ya paling ketawa-tawa saat berlari, ya kita easy run terus, kemudian kita ini foto-foto aja gitu ya. Tapi kalau pengen berkembang, saya rasa harus meninggalkan hal tersebut. Jadi kita harus nge-push diri kita, latihannya nggak akan gampang, bakal berat banget, perjuangannya bakal luar biasa. Dan bisa jadi pengorbanannya nggak hanya sekedar keringat ya. Kita harus korban pikiran, korban waktu, korban perasaan mungkin juga. Dan kita juga pasti korban uang juga untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di lari. Dan kalau misalnya kita ingin berkembang itu juga jangan banyak membandingkan diri kita dengan runners yang lain. Jadi kalau teman-teman udah bisa lari jauh, ya kita nggak usah terlalu mikirin hal tersebut. Kalau udah bisa kenceng, nggak usah terlalu mikirin. Itu dijadikan motivasi aja, tapi jangan dijadikan beban. Yang penting kita bisa terus berkembang untuk dijadikan motivasi aja, untuk dijadikan BBM-nya tadi. Nggak perlu terlalu banyak mikirin karena nggak akan bagus hasilnya. Yang penting kita terus berkembang, kita nggak usah terlalu banyak mikirin orang lain karena sebenarnya lari itu ya bukan jadi pemenang, karena lari itu bukan untuk mengalahkan orang lain. Karena lari itu adalah olahraga untuk mengalahkan diri sendiri. Jadi, kapan lari?